Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma fa'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab taubat. Adapun sekarang bab taubat hadis yang ke-11 dari bab taubat. An Ibnu Abbas an Anas bin Malik. Dari Ibnu Abbas dan dari sahabat Anas bin Malik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyan walan yamla fahu illa turab wa yatubullah ala man taba." Muttafaqun alaih. Yang artinya lau anna libni Adam wadiyan, kalau sekiranya anak Adam itu mempunyai satu lembah emas. Coba bayangkan, satu lembah, ya. Satu lembah emas, ya. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka ia tentu pasti ingin memiliki dua lembah emas. Sudah Allah berikan satu lembah emas menumpuk seperti gunung emasnya. Kemudian apa? Pasti dia ingin memiliki dua lembah emas yang menumpuk. Ya. Walan yamla fahu illa turab. Maka tidak ada yang bisa menutupi mulutnya mengucapkan keinginan-keinginan. Tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya kecuali dengan tanah atau kematian. Ketika dikubur. Kalau manusia itu masih hidup, saya ingin punya satu lembah emas. Wah enggak, saya ingin dua lembah emas. Terus saya ingin punya 3 lembah emas. Padahal sudah ada 3 lembah emas menumpuk. Kemudian apa? Dia terus mengatakan, saya ingin mempunyai 4 lembah emas. Sudah ada 4 lembah emas. Harusnya sudah cukup. Kemudian taat kepada dan seterusnya. Tapi enggak. Karena kecintaannya kepada dunia saya enggak mau. Saya mau 5 lembah emas. Terus. Sampai kapan? Walan yamla fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa menyumbat, menutupi keinginan dari mulutnya. Keinginan hatinya yang diucapkan oleh lisannya. Saya ingin lagi, tambah lagi. Kecuali yang bisa menutupi mulutnya adalah tanah kuburannya. Atau yang dimaksud adalah kematian. Wa yatubullah ala man taba. Dan Allah menerima taubat hamba yang niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Maka dari hadis ini para hamba Allah, para santri muslim-muslimat sekalian, ya, ada beberapa faidah. Minimalnya 2. Bahwasanya kecintaan manusia yang sangat berlebih-lebihan dalam mengumpulkan harta dan berbagai macam kesenangan duniawi lainnya, kecintaan tersebut tercela. Cinta dunia itu tercela bila
membuatnya lalai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai gara-gara kita mengejar harta dunia, kita tinggalkan ibadah. Jangan sampai kita gara-gara mencari rezeki, kemudian apa? Meninggalkan Allah, zat yang maha memberi rezeki. Nah, ini begitu aneh dan bodohnya orang. Mau kemana? Saya mau cari rezeki. Tapi apa? Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak beribadah kepada Allah. Berarti apa? Dia mencari rezeki, tapi meninggalkan Allah yang maha memberikan rezeki. Ya. Maka banyak orang yang demikian. Dia mencari rezeki Allah, namun meninggalkan perintah-perintah Allah. Meninggalkan zat yang maha memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia lebih cinta kepada dunianya. Dia lebih cinta kepada kesenangan-kesenangan dunia. Maka kalau mengatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang penuh dengan tipuan. Tipu daya. Menipu. Ya, kayaknya enak, ketika dirasakan enggak enak. Kayaknya nikmat, ternyata enggak nikmat. Kalau ataupun nikmat, wah kayak ini makannya enak. Tapi apa? Kenikmatan makanan, kelezatan makanan hanya sebatas sepanjang lidah. Kita makan, minum enak, wah enak. Habis itu ketelan, masuk kerongkongan, sudah masih terasa lagi nggak enaknya? Enggak. Itulah permisalan kehidupan dunia yang nikmat. Hanya sebentar. Dan kita menggadaikan, banyak orang-orang yang menggadaikan kenikmatan akhirat, kenikmatan yang sangat besar, nikmatnya luar biasa, digadaikan, ditukar dengan kenikmatan dunia yang sangat sedikit sekali. Ya. Maka apa? Kecintaan seperti ini, kecintaan yang berlebih-lebihan, sehingga apa? Menjadikan seseorang merugi di dunia dan akhirat. Maka Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melupakanmu dari zikir kepada Allah. Jangan sampai gara-gara nyari harta lupa kepada Allah yang memberikan harta. Jangan sampai kamu mencari rezeki lupa kepada Allah, haknya kepada Allah. Gara-gara sibuk mencari rezeki, padahal Allah zat yang maha memberikan rezeki. Ya. Jangan sampai gara-gara kerja nggak sholat. Jangan sampai gara-gara bertani nggak beribadah kepada Allah. Jangan sampai gara-gara urusan dunia meninggalkan urusan akhir. Padahal urusan dunia, pekerjaan, harta adalah sebagai wasilah agar kita apa? Bermudah dalam taat kepada Allah. Kita bekerja supaya apa? Kita dapat harta, kita bisa membeli pakaian untuk menutupi aurat, untuk sholat, kita untuk bisa berinfak, bersedekah, kita untuk bisa nolong Lah, itu. Jadi harta itu sebagai wasilah untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Sebagai sarana agar kita semakin mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita mau ngaji taklim di daerah jauh misalkan. Kita harus kerja, beli motor. Supaya apa? Memudahkan. Untuk apa? Kita taklim ngaji kemana. Kita mudah berinfak. Kita mampu menolong orang fakir miskin. Ya enggak? Maka ini yang dibenarkan. Harta yang dibenarkan. Paham ya? Jangan sampai apa? Harta yang kita cari, anak-anak kita yang kita cintai, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berpesan, wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang melakukan hal demikian, ya tadi apa? Kerja lupa ibadah, kerja enggak sholat, lupa sholat. Kerja mencari rezeki tapi lupa kepada Allah zat yang maha memberikan rezeki.
saking cintanya kepada anak, rela meninggalkan sholat, saking cintanya kepada anak istrinya, rela tidak sholat dan seterusnya. Ada orang demikian. Ya, karena sibuk bekerja untuk mencari nafkah anak istrinya, sehingga apa? Dia lupa ada kewajiban yang terbesar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang manusia diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah. Untuk ibadah. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, dia lebih condong kepada dunia daripada urusan akhiratnya. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Maka dia termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Paham ya? Maka kita sebagai seorang mukmin itu tadi, ya, menjadikan harta, anak-anak dan seterusnya sebagai sarana untuk kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, inti dari bab taubat adalah apa? Wa yatubullah ala man taba. Dan Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat. Maka ketika kita yang awalnya cinta kepada dunia, kita harus sadar bahwasanya apa? Dunia tidak dibawa mati. Harta yang banyak menumpuk tidak dibawa mati. Mobil mewah, rumah megah, sawah luas tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah apa? Amal. Apa? Amal. Maka Nabi mengatakan, ya, dalam hadis yang sahih, ya, yatba'ul mayyit thalatha. Akan mengikuti jenazah, setiap kita akan diikuti sampai ke kuburan 3 hal. Ya. Apa? Maluhu wa ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya ikut ke kuburan, nganterin kita. Ya, kalau kita mati, keluarganya ikut keluarga kita. Maluhu, harta kita akan ikut. Amaluhu, amalnya juga akan amal kita. Yarji itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 kembali, yang 1 tetap bersama kita di kuburan. Ingat, perhatikan nih. Yarji itsnan, apa itu yang kembali? Ahluhu wa maluhu. Keluarganya akan kembali ke rumah. Tidak mungkin secinta-cintanya suami kepada istrinya nggak mau suaminya dikubur bareng dengan istrinya. Secinta-cintanya istri kepada suaminya tidak mungkin istrinya mau dikuburkan bersama suami. Secinta-cintanya orang tua kepada anaknya tidak mungkin orang tuanya mau menemani anaknya dikubur bersama. Bagaimana mungkin orang hidup kok dikubur bareng-bareng? Secinta-cintanya anak kepada orang tua, tidak mungkin anaknya mau dikuburkan bersama orang. Harus pulang, terpisah. Ya enggak? Berarti kembali. Yang kedua, hartanya. Mungkin motornya ikut nganterin, dipakai sama siapa. Mobilnya ikut nganterin, dan seterusnya. Maka mobil akan kembali. Rumahnya akan kembali. Akan jadi warisan. Mungkin ada jadi rebutan, dan seterusnya. Wa yabqa wahid, dan yang tersisa hanya 1 apa? Amal. Amal. Tergantung bagaimana kita di dunia. Kalau kita beramal kebaikan, maka yang menemani kita adalah amal soleh. Kalau sewaktu di dunia kita beramal keburukan, maka yang menemani kita sampai hari kiamat adalah amal keburukan. Maka naudzubillah, kita berlindung dan kita harus memperbanyak taubat dari dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghindari dari kecintaan yang berlebih-lebihan kepada dunia. Cinta dunia boleh. Senang duit, boleh. Siapa yang gak senang duit? Ya enggak? Dan kita butuh dengan harta. Tapi kita harus memanfaatkan harta itu untuk sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terpuji. Maka Nabi mengatakan, ni'mal mal li rajulin sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang sholih. Karena orang sholih itu tahu, oh harta ini titipan. Bukan milik saya semuanya, titipan dari Allah. Saya hanya memakai untuk kewajiban saya, menafkahi, untuk bayar ini. Habis itu apa? Untuk sedekah, infak, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.